Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan mengawali kebaktian saat ini Minggu 8 Desember 2024, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Lana Hurhuru Laturiu dengan panduan tata kebaktian Adventus kedua. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. 3. Dalam kebaktian ini akan dilaksanakan pelantikan tim penulis sejarah Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. 4. Berikut kepada jemaat kami bacakan satu surat undangan Natal. Persekutuan anak cucu Lili Pori Kalapesi Negeri Soahuku, wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Salam. Dalam rangka memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, maka bersama ini kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menghadiri acara perayaan Natal Persekutuan Anak Cucu Lili Pori Kalapesi Negeri Soahuku, wilayah kota Ambon dan sekitarnya, yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 8 Desember 2024, waktu pukul 17 waktu Indonesia Timur, tempat Gedung Gereja Peniel. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian serta partisipasi yang baik dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kami ucapkan terima kasih, teriring salam dan doa. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Pengurus PLK Wilayah Kota Ambon, Alfred Kakiai, Ketua. Lima, sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan dari Bapak Valdo Tuparia di Unit 3 Sektor Dahlia berupa uang sebesar 2 juta rupiah. Atas pemberian sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 6. Nyanyian persiapan kebaktian, Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1, 2, dan 4. Demikian warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jemaat, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan di minggu Advent kedua ini. Kiranya kasih dari sorga menaungi kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Dimuliakanlah namamu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita beribadah di Minggu Adventus yang kedua ini. Hanya oleh pertolongan Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, kasih Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus, kita hidup dalam kasih dan pengampunannya. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kita mendengar nats pembimbing dari Injil Matius pasal 18, Injil Matius 18 ayatnya yang ke-35. Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Allah, besarkanlah namanya. Allah adalah sumber kasih dan pengampunan dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Marilah kita tuturkan bahwa kasih setia-Nya tak pernah berubah untuk seterusnya dan selamanya. Umat yang mengaku dosa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di Minggu Adventus yang kedua ini, kita kembali mengingat berbagai sikap dan perbuatan kita yang tidak menunjukkan cinta kasih, baik kepada sesama maupun terhadap ciptaan lainnya. Marilah dengan penuh kerendahan diri, masing-masing orang secara pribadi mengakui dosa-dosa dan kelemahannya di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan kekudusan-Mu bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang sering tidak setia. Kami sering berlaku tidak setia, bahkan tak jarang memutarbalikan kebenaran demi pengakuan dan pujian. Ampunilah kami ya Tuhan. Yang berulang ku lakukan
kami mengakui bahwa kebencian seringkali menodai hidup kami. Hati kami masih sulit untuk saling mengampuni dengan sesama kami. Kiranya oleh pengasihan-Mu kami beroleh pengampunan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertobatan akan menjadi sempurna bila disertai dengan kesiapan untuk membarui hidup menurut kehendak Tuhan. Untuk itu dengarlah firman Tuhan ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, setiap orang yang diampuni dosanya, haruslah ia juga mampu mengasihi dan mengampuni sesama manusia seperti dirinya sendiri. Jemaat silakan berdiri sebagai tanda kesiapan kita menerima dan memberlakukan petunjuk hidup baru. Jemaat yang diberkati Tuhan, anugerah pengampunan dosa telah diberitakan. Oleh sebab itu, jemaat yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya Yesus, kasih-Mu besar.
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, di saat ini kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di saat ini, mari kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, di dalam kebaktian di saat ini, kami minta tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kami dalam memahami dan memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami Bapa, sedianya di saat ini kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita terbaca dalam kitab Injil Matius pasal 21, pasal 18, ayat 21 sampai pada ayatnya yang ke-35. Injil Matius pasal 18 ayat 21 berakhir pada ayatnya yang ke-35. Perikop firman Tuhan, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah hamba, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikian firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat yang berbahagia dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. 2 buah lilin sudah dinyalakan, pertanda kita memasuki Minggu Adventus yang kedua. Ini saatnya bagi kita
untuk melakukan perenungan dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam hidup kita melalui perayaan Natal Kristus dan juga di masa depan dalam kemuliaannya. Kita diajak untuk menata hidup kita agar lebih beriman, mempraktekkan nilai-nilai Kristiani yang selama ini kita yakini namun kurang serius mempraktekannya. Kali ini jemaat yang kekasih, kita akan merenungkan panggilan untuk saling mengampuni. Pokok tentang pengampunan bukan hal baru bagi kita. Setiap kali kita beribadah minggu, ada kesempatan untuk mengaku dosa dan mendengar berita pengampunan dosa dari Tuhan. Dalam doa Bapa kami, setiap kali kita mengucapkan, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi sejauh mana kita menghayatinya? Mengapa kita perlu pengampunan dari Tuhan dan sesama kita, serta dari diri kita sendiri? Apakah keinginan untuk diampuni sama kuatnya dengan kesediaan mengampuni? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang hendak kita renungkan hari ini. Dalam bacaan tadi, jemaat yang kekasih, dikatakan bahwa Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Petrus tentang berapa kali harus mengampuni dalam suatu perumpamaan. Dan perumpamaan itu dimulai dengan cerita mengenai raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Hal ini pertama-tama mau menegaskan bahwa hidup adalah anugerah. Ya, anugerah yang mahal. Dan anugerah yang diberikan Tuhan itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan? Apakah dengan rajin berdoa dan beribadah? Itu betul, tetapi belum cukup. Sebab apa yang berlangsung dalam ibadah dan apa yang didoakan harus diwujudkan pula dalam hidup kita. Ketika kita bertemu, ketika kita berinteraksi, bergaul dengan sesama kita, kita tidak bisa hidup taka ruang, orang Ambon bilang, atau talamburang. Hidup kita harus tertib. Setiap ucapan dan tindakan harus terukur, dipikirkan dulu akibatnya sebelum diucapkan dan dilakukan. Tuhan menuntut pertanggungjawaban dari kita, entah kita suka atau tidak. Dan bila kita hidup dengan kesadaran bahwa kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan, maka kita akan berusaha menjadi orang baik. Sebab bila kita menjadi orang baik, orang yang dapat dipercaya dan diandalkan, maka kita akan dihormati, dihargai. Di tengah-tengah jemaat pun juga di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, pembacaan kita bercerita tentang seseorang yang minta diampuni karena hutangnya belum atau tidak dapat dilunasi, dan dia diampuni. Tetapi ketika ia keluar dan bertemu dengan sahabatnya yang berhutang kepadanya, ia tidak memberi kelonggaran kepada sahabatnya untuk menunda pelunasannya. Padahal hutangnya yang diampuni jauh lebih besar dari hutang sahabatnya itu kepadanya. Ini mungkin gambaran dari banyak orang di antara kita. Bila kita bersalah, kita ingin orang mengampuni kita. Tetapi bila orang bersalah kepada kita, kita enggan memberi pengampunan. Terutama bila kesalahannya mendalam dan mendasar. Mengapa jemaat? Karena kita terluka. Kita merasa direndahkan dan akibatnya kita dikuasai rasa marah dan benci. Keadaan menjadi makin rumit bila muncul dendam yang menuntut pembalasan. Lebih rumit lagi bila dendam diwariskan ke anak cucu. Apakah kita harus menyerah saja kepada kondisi seperti itu? Tentu saja tidak. Memang tidak mudah jemaat, namun tidak mustahil untuk menghilangkan dendam. Pertama sekali kita mesti disadarkan bahwa orang yang mendendam adalah orang-orang yang tidak bebas. Ia berjalan dengan luka yang masih menganga. Orang-orang seperti ini umumnya masih terikat pada masa lalu, padahal masa lalu tidak bisa diubah. Kita harus dapat menerima masa lalu sekalipun pahit dengan segala konsekuensinya.
dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Kita harus bertolak dari masa lalu ke masa kini yang memberi peluang untuk mengembangkan hidup kita dengan lebih baik. Dan dasar yang paling kokoh adalah bahwa kita sendiri telah mengalami pengampunan Allah. Sebagai respons kita terhadap pengampunan Allah adalah kesediaan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bukankah itu yang kita doakan setiap kali dalam doa Bapa kami? Sebab itu mari saling mengampuni sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Yang ketiga, jemaat yang kekasih, dalam kenyataannya banyak orang tidak mempunyai kemampuan untuk mengampuni diri sendiri. Mereka berada dalam rasa sesal yang tak habis-habisnya. Ketidakmampuan untuk mengampuni diri sendiri dapat membuat orang terjerumus melakukan berbagai tindakan yang merusak diri dan juga orang lain. Ada yang terlibat dalam penggunaan narkoba, judi, minum minuman keras. Ya, kadang juga sampai kita lupa diri dan bahkan ada yang mengakhiri hidupnya sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Yudas, salah seorang murid Tuhan Yesus. Penyesalan atas kesalahan di masa lampau memang perlu, tapi tidak cukup berhenti sampai di situ. Melainkan harus berujung pada pertobatan dan pembaruan diri. Sama seperti anak yang terhilang yang menghentikan kesalahannya dan kembali kepada bapaknya. Kita harus sadar bahwa diri kita berharga di mata Tuhan. Kematian Kristus di salib adalah untuk menebus kita, membebaskan kita dari tuntutan hati nurani ketika kita melakukan kesalahan atau kejahatan yang keji. Dengan begitu, mengampuni itu sesungguhnya merupakan tindakan yang tak terbatas bagi orang lain maupun bagi diri kita sendiri. Petrus melanjutkan bertanya, apakah mengampuni itu harus sebanyak 7 kali? 7 adalah angka sempurna. Jadi Petrus berpikir pasti Tuhan setuju. Tuhan Yesus setuju. Namun Tuhan Yesus bilang bukan 7, tetapi 70 kali 7 kali. Bukan maksud Tuhan Yesus supaya mengampuni 490 kali. Melainkan bahwa mengampuni itu tidak ada batasnya. Harus ada kesediaan dalam diri kita untuk mengampuni siapa saja, kapan saja dan dalam hal apa saja. Apakah itu termasuk ketika ada orang yang membunuh salah satu dari orang-orang terkasih kita? Ya. Meski memang hal ini cukup sulit dan bergantung pada keputusan masing-masing orang terhadap persoalan yang dihadapi, tetapi perihal mengampuni adalah solusi terbaik dalam hidup. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hidup dengan kesediaan mengampuni akan membuat kita bebas. Ada perasaan lega, tidak ada kebencian, yang ada justru kesediaan untuk memahami orang tersebut dan mengasihinya. Inilah yang diteladankan Yesus ketika ia disalib. Ia justru berdoa bagi mereka yang menyalibkannya. Ya, semua kita selalu mendambakan pengampunan. Sebab itulah salah satu tanda kesiapan dan kesediaan kita untuk menyambut Tuhan datang adalah dengan hidup saling mengampuni. Barangkali saja selama ini masih ada yang belum melakukannya dan menyimpannya sebagai sebuah dendam tanpa akhir. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, hiduplah saling mengampuni. Ada sebuah cerita, jemaat yang kekasih, sebuah cerita singkat ya sebagai ilustrasi. Ada suatu peristiwa tragis yang terjadi di Dallas, Amerika Serikat. Seorang polisi perempuan kulit putih bernama Amber Guyger yang pulang kerja dengan rasa capek. Ia melihat pintu apartemennya terbuka dan ada seorang laki-laki kulit hitam sedang duduk menonton televisi. Dia pikir ini penjahat dan gerak refleksnya sebagai seorang polisi adalah mengeluarkan pistolnya dan menembak orang tersebut yang mengakibatkan kematiannya. Tetapi kemudian ia sadar bahwa dia salah lantai.
salah masuk kamar. Dia menghubungi 911 untuk segera datang memberi pertolongan kepada si korban, namun tidak tertolong. Orang itu meninggal dunia. Peristiwa ini menimbulkan gerakan protes dalam masyarakat yang anti diskriminasi. Ia diadili dan dijatuhi hukuman penjara. Hal menarik yang terjadi adalah ketika di luar ruang sidang, masyarakat meneriakan penegakan keadilan. Tetapi dalam ruang sidang, saudara laki-laki dari Botman Jane, orang yang ditembak, justru memaafkan Amber Guyger dan meminta izin dari hakim untuk memeluk Amber Guyger. Dan ini menunjukkan bahwa pengampunan melampaui keadilan. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang menghayati imannya sebagai seorang Kristen. Kita tidak perlu hidup berkubang dalam kemarahan, kebencian, dan dendam tak berkesudahan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu membuka pintu pengampunannya kepada kita. Itu pula yang Martin Luther King katakan, memaafkan bukanlah tindakan sesekali. Itu adalah sikap yang konstan atau sikap yang tetap. Kita diajak untuk teruslah hidup saling mengampuni. Ke depan perjalanan akan kita arungi. Belum tahu kapan berhenti dari hidup yang Tuhan anugerah. Tetapi sikap saling mengampuni menjadi penting bagi perjalanan hidup orang-orang percaya. Mari kita lakukan itu dalam seluruh panggilan kita, pelayanan kita, tapi juga keseharian hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dalam tugas-tugas pelayanan dan kesaksian, Tuhan percayakan kepada kita, kadangkala ketumpak kumara, salah pendapat, ya, berbeda satu dengan yang lain. Dalam kurun waktu yang panjang dan lama. Dan itu sangat mengganggu setiap aktivitas yang kita lakukan. Hari ini, Ibu Bapak, Saudara akan dilantik khusus sebagai tim penulis sejarah Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas. Pelantikannya dilakukan hari ini. Tugas-tugas ini adalah sebuah kepercayaan gereja terhadap Ibu Bapak, Saudara semua. Saya biasa mengatakan, biasa terima tugas itu semua orang senang menerimanya. Tapi dalam pelaksanaannya tidak banyak yang mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita menerima dan kita melakukannya. Kita mesti jatuh cinta terhadap pekerjaan itu. Suka terhadap pekerjaan itu. Bukan hanya tempel di dalam sebuah pekerjaan, sebuah panggilan, tanggung jawab yang dipercayakan. Tapi ketika kita suka, kita senang, jatuh cinta terhadap pekerjaan itu, kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan pekerjaan sebagai tim penulis sejarah jemaat butuh kesabaran, butuh kesetiaan, butuh keseriusan. Mari kita bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dipercayakan ini, supaya Tuhan dimuliakan lewat seluruh pelayanan pekerjaan yang kita lakukan. Selamat menjalani kehidupan di Minggu Adventus yang kedua. Tuhan Yesus menyertai, menuntun dan memberkati kita selalu. Amin. Jemaat silahkan berdiri, kita akan mengaku iman. Pengakuan iman rasuli akan kita ikrarkan secara bersama-sama dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Vokal grup pemuda Dahlia, kami silahkan mempersembahkan pujiannya.
Terima kasih pujian yang dipersembahkan, Tuhan memberkati. Saudara-saudari, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah. Sambil memberi persembahan, ingatlah pesan Alkitab. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 288 ayat 1 dan seterusnya. Mari puji Raja Sorga. Kita
Kita bagai bunga saja, layu habis musimnya, tapi keadaan raja tak berubah, tak lemah. Puji Dia yang kekal kuasanya. Sujudlah hai bala surga, abdi Allah terdekat, turut bintang bulan surya tiap waktu dan tempat. Puji Dia, sumber kasih dan berkat. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja semesta. Pujian kekarangannya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia yang setianya ajaib. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan pujian berturut-turut dari Saudara Jeffrey Melsasail, kemudian paduan suara unit 3 sektor Dahlia. Kami silakan. tersanjung bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupmu dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Penyembahmu.
kasih pujian Bung Jeffrey dan Paduan Suara Unit 3 Sektor Dahlia. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ikuti bersama pelantikan tim penulisan sejarah jemaat yang akan diawali dengan pembacaan surat keputusan. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Ambon, Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas. Surat keputusan nomor 08/KPA datar JPB A.4/12/2024 tentang pengangkatan tim penulis sejarah Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Badan Pelayan Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel menimbang A. Bahwa sejarah merupakan suatu catatan historis pelayanan gereja dari masa ke masa yang perlu terdokumentasi secara baik demi keberlanjutan pelayanan gereja. Oleh sebab itu, jemaat harus memiliki sejarah pelayanannya. B. Bahwa untuk kepentingan penulisan sejarah jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, maka perlu mengangkat tim penulis yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam proses penulisan tersebut. C. Bahwa tim penulis sejarah Klasis Pulau Ambon tersebut, bahwa tim penulis sejarah Gereja Protestan Maluku Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas tersebut perlu diangkat dan ditetapkan dalam suatu surat keputusan. Mengingat 1. Tata Gereja Gereja Protestan Maluku bab 4 pasal 8, 10, bab 7 pasal 15. 2. Peraturan pokok Gereja Protestan Maluku tentang organisasi gereja. 3. Keputusan sidang ke-38 MPL Sinode GPM nomor 12/MPL/38/2016 tentang pola organisasi dan tata kelembagaan GPM. 5. Keputusan sidang ke-38 MPL Sinode GPM nomor 13 MPL/38 tentang penyelarasan dan uraian tugas dan tata laksana jabatan dan badan-badan pelayanan GPM. 6. Keputusan sidang ke-36 Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Benteng atas tahun 2024. Memperhatikan hasil pertemuan Badan Pelayan Jemaat tanggal 1 Desember 2024, memutuskan menetapkan: pertama, membentuk dan melantik tim penulisan sejarah Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. Kedua, menugaskan tim untuk 1. Mencari, menggali, menghimpun data, serta menulis sejarah Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas. 2. Hasil dari penulisan tersebut sebelum dibukukan tim harus melakukan seminar untuk memperoleh data sejarah yang lebih komprehensif dengan melibatkan stakeholder pelayanan gereja dan lainnya. 3. Perampungan hasil dan penulisan hingga pencetakan buku sejarah GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas. 4. Tim bertanggung jawab sepenuhnya atas tugas yang disebutkan di atas kepada Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bentas pada tanggal 8 Desember 2024. Badan Pelayan Jemaat Kategorial TNI AD Peniel Benteng Atas. Sekretaris Penatua MC Lawalata, Wakil Ketua Penatua Loce Luhukai. Lampiran surat keputusan nomor 08/KEP
garing KPA Datar JPB garing A.4 garing 12 garing 2024 tentang nama-nama tim penulis sejarah Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas. Bagi saudara-saudara yang namanya dibacakan, mohon berkenan untuk berdiri. 1. Doktorandus J. Pagaya M. Kes, Ketua. Yang bersangkutan masih dinas bertugas di luar daerah. 2. P. Patiasina SPD MPD Wakil Ketua. Demikian juga masih berdinas di luar daerah. 3. Dr. Yanti A. Lewerisa SH MH Sekretaris. 4. Nona Olivia Tiku Padang SSI Wakil Sekretaris. 5. Dr. Anda B. Pagaya MSI Bendahara. 6. Dr. Andus B. Ulurlo MPD yang bersangkutan masih dinas di luar daerah. 7. Dr. Yohanes Patinasarani SH MH anggota. 8. Saudara Erwin Gondeng SE MSI anggota. Ditetapkan di Bentas pada tanggal 8 Desember 2024, Badan Pelayan Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas, Sekretaris Penatua MJ Lawalata, Wakil Ketua Penatua L. Luhukai. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Minggu tanggal 8 Desember 2024, sesuai surat keputusan Badan Pelayan Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas nomor 08-skep-KPA Datar JPB A.4-12-2024 tentang pengangkatan tim penulis sejarah Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, maka saya melantik saudara-saudari sebagai tim penulis sejarah Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dalam menjalankan tugas saudara-saudari, camkanlah firman Tuhan berikut ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Tugas yang saudara-saudari emban tidaklah mudah, karena itu mintalah Roh Kudus dari Allah, agar Ia dapat membimbing saudara-saudari untuk melakukan yang baik dan bukan yang jahat. Tuhan Yesus bersabda, Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Karena itu, arahkanlah hati dan hidup saudara-saudari kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bu Bapak Saudara disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatu di dalam doa syafaat. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan atas kasih dan kesetiaan Tuhan yang selalu kami alami sampai hari ini. Bersyukurlah kami semua sebab pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Penyertaan-Mu kami rasakan dari hari ke hari, pribadi, rumah tangga dan keluarga, persekutuan jemaat tapi juga persekutuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kami percaya kalau kehidupan ini kami jalani sampai hari ini bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, tapi semua karena kasih karunia yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami bersyukur karena waktu sepekan yang Tuhan anugerahkan boleh kami jalani. Ada suka, berbagai keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan kami raih juga bersama dengan umat-Mu. Lewat syukur pertambahan setahun usia lahir, pertambahan setahun usia pernikahan, segala bentuk kebahagiaan dirasakan dan dialami selama waktu sepekan. Tetapi kami sadar
bahwa waktu sepekan yang Tuhan anugerahkan, ada juga hal yang kami hadapi, yang kadang sebagai manusia kami tidak mudah untuk menerimanya. Tetapi kami meyakini sungguh kalau kehidupan ini dapat dijalani di tengah berbagai tantangan dan juga kesulitan, maka Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang selalu setia ada bersama-sama dengan kami. Karena itu di tengah berbagai kemelut hidup yang diperhadapkan kepada kami, tetapi juga kesuksesan yang tertunda yang kami alami selama waktu sepekan, kami mau datang kepadamu dan memohon Tuhan beri kekuatan, kesabaran, kemampuan kepada kami, supaya hidup ini kami jalani dengan terus bersyukur, terus berterima kasih kepadamu. Juga kami mengalami duka cita bersama dengan keluarga almarhum Bapak Martin Rito. Biarlah roh Tuhan terus bekerja, menguasai kehidupan keluarga yang ditinggalkan, supaya mereka boleh menjalani kehidupan ini sekalipun tanpa orang tua yang sangat dikasihi dan dicintai, dan roh Tuhan menguasai, supaya kasih setia yang tidak pernah berubah menjadi bagian dalam hidup mereka. Kami juga doakan rencana pemakaman yang akan berlangsung di tanggal 10 Desember. Tuhan hindarkan semua hal yang tidak diinginkan. Biarlah pada waktunya semua berjalan di dalam kendali dan kuasa Tuhan. Bersama dalam persekutuan indah ini, kami mendoakan sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Ada yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Beri kekuatan, semangat dan harapan. Teristimewa Bapak Patiasina dalam proses-proses pemulihan di rumah. Engkau berkati para medis dengan pelayanan mereka, tapi para pelayan dalam tugas pendampingan dan pelayanan, keluarga yang selalu melayani. Biarlah semua yang dirasakan dan dialami oleh mereka yang sakit juga dalam proses-proses pemulihan, melihat dan menyaksikan kebesaran dan kasih setia Allah di tengah-tengah sakit dan derita yang dirasakannya. Kami hari ini bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Valdo Tuparia atas sumbangan yang diberikan bagi pelayanan jemaat. Kami sadari sungguh bahwa segala yang diperoleh, diterima oleh keluarga, itu adalah bagian berkat yang Tuhan anugerahkan. Biarlah pemberian ini juga jadi berkat bagi pelayanan jemaat, dan kami doakan keluarga Bapak Valdo supaya terus diberikan berkat berlimpah oleh Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Kami hari ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang Engkau percayakan, tapi juga sebagai hamba Yesus Kristus yang melayani, melepaskan tugas dan tanggung jawab pelayanan sebagai kantoria dari sektor Mawar Saron, Saudari Vanessa Angeli Talapesi, dan digantikan dengan Saudara Marvin Tomatala. Kami yakin tugas-tugas pelayanan ini telah dikerjakan oleh Vanessa. Kami percaya tidak akan berlalu begitu saja, tapi akan memberi buah, dan apapun yang akan dikerjakan seterusnya kiranya akan mendatangkan berkat dan sukacita. Dan bagi Saudara Marvin yang menerima kepercayaan ini, biarlah ia dikuatkan oleh Tuhan supaya tanggung jawab dapat dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, sebagai wujud pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kami mendoakan tim penulisan sejarah jemaat yang baru saja dilantik. Kami menyadari bahwa Bapak Ibu Basudara adalah alat yang Tuhan pakai. Roh Tuhan terus bekerja menguasai seluruh tanggung jawab mereka, supaya kepercayaan yang diberikan dapat mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya mereka tidak akan bekerja sendiri, Allah turut bekerja, sehingga pekerjaan penulisan sejarah jemaat ini pada waktunya dapat berjalan dan berlangsung di dalam kendali dan kuasa Tuhan. Berkati kami semua hari ini dalam tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan. Tuhan pakai kami sebagai alat di dalam tangan kasih-Mu, biarlah kemuliaan Allah nyata, supaya semua yang kami kerjakan hari ini lewat tugas dan panggilan pelayanan, semua itu menjadi berarti bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami doakan wakil ketua dan juga seluruh perangkat pelayan di Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Penel Bentas. Tuhan tetap lindung, jaga dan pelihara supaya semua kuat, semua sehat, sebab tugas-tugas yang dipercayakan ini membutuhkan kekuatan dan kesehatan. Kami sangat percaya apa yang Tuhan percayakan kepada mereka, mereka akan melakukannya dengan sukacita,
bila mereka tetap berada dalam keadaan yang kuat, keadaan yang sehat, dan penuh sukacita melakukan tugas-tugas tersebut. Semua yang melakukan peranan tanggung jawab di pagi hari ini, Tuhan berkati puji-pujian yang dipersembahkan umat, tapi juga dari vokal grup pemuda, Saudara Jeffrey dan juga paduan suara Unit 3, sektor Dahlia. Kami semua telah mengerjakan tugas itu, biarlah pujian untuk kemuliaan Tuhan selalu dan senantiasa dikumandangkan, karena potensi dan talenta yang Tuhan anugerahkan bagi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih itu adalah bagian yang Tuhan siapkan kepada mereka. Kiranya mereka pakai itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Semua orang yang membutuhkan pertolongan ketika kami akan memasuki minggu baru, kami sangat mengakui kebesaran dan kasih setia Tuhan. Di dalam segala keterbatasan dan kekurangan, mari Bapa datang beri kepada kami kemampuan supaya kami bisa bekerja dalam kehidupan pribadi, rumah tangga dan keluarga-keluarga kami, di tempat kerja, tempat pelayanan dan pengabdian kami. Kiranya kekuasaan Tuhan menyelimuti supaya kami bekerja tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kekuasaan Tuhan yang akan selalu menguasai seluruh hidup dan pekerjaan kami. Kami juga doakan seluruh persiapan-persiapan pelayanan memasuki beberapa minggu ke depan, Minggu Adventus sampai pada perayaan Natal dan mengakhiri tahun 2024. Tuhan pakai Bapak Ibu, para pelayan sebagai alat supaya kemuliaan Tuhan senantiasa dinyatakan, dan umat Tuhan dalam perjalanan sampai mengakhiri tahun selalu dijaga, dikawal Tuhan, dan kuasa Allah senantiasa dinaungi sehingga kehidupan di tahun yang baru dapat kami masuki dan dapat kami jalani dengan penuh damai dan sukacita. Kami doakan pemerintah bangsa dan negara kami, Engkau berkati pemerintah kami yang melaksanakan peran dan fungsi mereka. Biarlah kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah selalu nyata, supaya pekerjaan-pekerjaan itu mereka kerjakan demi untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara ini, dan secara khusus semua yang sementara melaksanakan tanggung jawab di provinsi ini, di kota ini, agar pekerjaan pengabdian bagi masyarakat itu selalu dan senantiasa dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kami juga doakan aparat keamanan TNI dan Polri dalam tugas-tugas pengamanan. Berkati kami masyarakat supaya kami juga turut bekerja bersama, sebab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat tidak hanya menjadi fungsi dan peran dari TNI dan Polri, tetapi seluruh masyarakat harus turut berperan serta, supaya kami membuktikan bahwa kami ini adalah masyarakat yang tidak hanya menuntut hak kami, tapi kewajiban-kewajiban kami juga dapat kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, perjalanan ini akan kami arungi lagi memasuki minggu baru. Segala sesuatu masih menjadi rahasia. Sesuatu yang pasti bagi kami adalah Tuhan yang kami imani dan kami percaya adalah Tuhan yang setia, ada bersama kami, ada bersama anak-anak kami dalam perjuangan mereka membangun hari esok. Baik yang ada di samping kami orang tua, tapi anak-anak kami bahkan keluarga-keluarga yang terpisah jauh satu dengan yang lain. Sebagaimana Tuhan jaga dan lindung kami di sini, di jemaat ini, di tengah-tengah kota dan juga daerah ini. Tuhan juga jaga dan lindung keluarga saudara-saudara kami, anak-anak kami yang berjuang untuk masa depan di rantau-rantau orang. Supaya mereka dilindungi, dijaga, dipelihara, dihalau dari segala bentuk tantangan dan ancaman. Supaya mereka menikmati kehidupan dengan penuh damai dan sukacita, menikmati keberhasilan dan kesuksesan, sehingga masa depan menjadi bahagian anak-anak kami. Kelak apa yang menjadi harapan kami orang tua, tapi juga para pelayan dalam setiap doa dan pergumulan, mereka menjadi orang-orang yang berguna bagi keluarga, bagi gereja, tapi juga bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan ini kami persembahkan kepadamu. Allah berkenan mendengar kami, termasuk juga orang-orang yang kehilangan saudara-saudara yang mereka kasihi dan cintai. Biarlah semua dapat menjalani hidup, sekalipun orang-orang yang sangat mereka kasihi sudah pergi meninggalkan mereka dan kami semua, tapi kami sangat percaya pengharapan kami kepada Kristus adalah pengharapan yang kuat, karena kuasa Allah selalu menjadi bagian dalam hidup ini. Ini doa, rasa syukur dan rasa sukacita kami di Minggu Adventus yang kedua ini. Kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji Engkau Bapa hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, disilakan berdiri. Ibadah di Minggu Adventus kedua ini akan segera usai, namun tugas kesaksian sebagai saksi-saksi Kristus akan tetap kita lakukan. Untuk itu pergilah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Wartakan damai dan cinta kasih Tuhan dalam menantikan kedatangannya.
penutusan itu, jemaat yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat disilakan duduk untuk bersaat teduh. Demikian ibadah kita di Minggu Adventus yang kedua ini. Selamat menjalani hari-hari hidup ke depan. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.